Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kebun berkah, dimanapun sahabat kebun berkah berada, jumpa lagi di channel Junediono Kebun Berkah, channel resmi kebun berkah, channel yang menginformasikan kepada sahabat semua terkait tentang kehutanan, pertanian, perkebunan, wisata, terutama wisata alam, suka robot, yaitu merupakan suatu pelatihan kepada putra-putri sahabat kebun berkah semua terkait tentang robotik, coding, animasi, dan web design. Juga menjalin kerjasama terkait tentang penjualan produk-produk robotik ya. Dan juga menginformasikan terkait kegiatan-kegiatan para petani dan produk-produk yang dihasilkan oleh para petani, terutama para petani yang sudah bergabung di kebun berkah. Untuk itu, kami sangat berharap kepada sahabat-sahabat semua untuk meramaikan channel ini dengan cara subscribe, komen, tonton, like, dan share, serta join di channel Junediono Kebun Berkah. Sahabat kebun berkah dimanapun sahabat kebun berkah berada, kali ini kita akan membahas terkait tentang teknologi pengendalian hama dan penyakit tanaman. Untuk pagi hari ini kita hanya akan sampai pada pengendalian hama pada tanaman kopi ya sahabat kebun berkah. Apa yang akan kami sampaikan merupakan kami ambil dari sebuah literatur dengan judul Teknologi Pengendalian Hama dan Penyakit Tanaman Kopi yang ditulis oleh Rita Harni, Samsudin, Widi Amaria, Gusti Indriati, Uni Susanti, Khairati, Eti Taufik, Abdul Muiz Hasibuan, Arlia Dwi Hapsari, yang diterbitkan oleh IAARD Pars, Indonesian Agency for Agricultural Research and Development Press di tahun 2015. Baik sahabat kebun berkah yang berbahagia, kali ini ya, untuk pagi hari ini yang lumayan cerah, yang biasanya hujan, kita akan membahas terkait dengan teknologi pengendalian hama tanaman kopi terlebih dahulu ya. Mungkin suatu saat insya Allah akan kami sambung di hari berikutnya terkait tentang teknologi pengendalian penyakit pada tanaman kopi. Untuk saat ini kita fokus pada hama tanaman kopi. Adapun hama pada tanaman kopi, yang pertama adalah penggerek buah kopi atau PBKO yang disebabkan oleh Hippopotamus hampeyi ya, yang memiliki sifat metamorfosa sempurna ya, mulai dari telur, larva, pupa sampai dengan dewasa ya, atau serangga ini. Telur pada serangga Hippopotamus hampeyi berbentuk elips, berwarna putih transparan dan kekuning-kuningan ketika akan menetas. Ukurannya sangat kecil, antara 0,52 sampai 0,69 mm ya. Nanti ada gambarnya sahabat kebun berkah. Larva membentuk huruf C, tidak bertungkai, mempunyai kepala yang jelas dan berwarna putih. Panjang tubuh larva sendiri antara 1,88 sampai 2,3 mm. Bentuk sebelum pupa mirip dengan larva, hanya berbentuk kurang cekung dan berwarna putih susu. Ukuran pupa bervariasi, panjangnya antara 1,84 sampai 2 mm. Kumbang berwarna hitam kecoklatan dan tungkainya berwarna lebih muda. Ukuran betinanya lebih besar dibanding ukuran jantan. Untuk tubuh kumbang berbentuk bulat pendek dengan pronotum menutupi kepala. Kumbang betina meletakkan telur di dalam lubang. Kurang lebih
sebanyak 35-50 butir selama hidupnya. Dan apabila menetas sampai memiliki keberhasilan ya, penetasannya 92% dan menjadi betina 92% ya. Jadi kalau menetas ternyata larvanya 92% adalah berkelamin betina. Adapun siklus hidup kumbang penggerek batang kopi mulai dari telur sampai dewasa kurang lebih 24 sampai 45 hari. Kumbang betina dapat bertahan hidup sampai kurang lebih 190 hari, sedangkan jantan maksimumnya adalah 40 hari. Sebagian besar kumbang betina yang telah kawin akan keluar untuk mencari buah kopi sebagai tempat peletakan telur. Kumbang dapat bertahan hidup pada buah kopi kering yang telah menghitam, yang masih menempel pada pohon maupun telah berjatuhan ke tanah. Kumbang jantan tetap hidup di dalam buah yang terserang. Hama PBKO ini atau penggerek batang kopi ini sangat merugikan. Penggerek buah kopi ini sangat merugikan karena dapat berkembang biak sangat cepat dengan jumlah yang banyak. Jika tidak dikendalikan, dan satu ekor betina dalam waktu 1 tahun dapat menghasilkan keturunan mencapai 100.000 ekor. Ini sangat berbahaya ya untuk penggerek buah kopi ini ya, PBKO, yang disebabkan oleh kumbang Hypnotenamus hampii ya, yang merusak buah kopi itu sendiri. Hama penggerek buah kopi menyerang semua jenis kopi, baik Arabica, Robusta maupun Liberica ya. Dan gejala mulai menyerang pada 8 minggu setelah pembungaan saat buah kopi masih lunak ya. Tujuannya memang mencari makanan nih sahabat kebun berkah. Ada 2 tipe kerusakan atau gejala kerusakan yang disebabkan oleh hama kumbang ini, yaitu buah gugur saat muda, dan kerugian yang kedua atau kerusakan kedua adalah hilangnya hasil panen secara kuantitas jumlahnya maupun secara mutunya ya. Karena kalau buah kopi yang diserang oleh kumbang ini ya akan rusak sahabat kebun berkah, sehingga cacat dan rasanya juga tidak sesegar, seenak yang sehat, dan tentunya buahnya juga akan rusak ya. Sahabat kebun berkah yang berbahagia ya, ini adalah gambar terkait tentang metamorfosi ya. Nah, ini kita coba terkait gambarnya sahabat kebun berkah. Ya, ini sahabat kebun berkah adalah gambarnya ya, terkait tentang kumbang ini. Kumbang dari penggerek buah kopi Hypnotenamus hampii ya. Ini adalah telur ya sahabat kebun berkah. Warnanya memang transparan ya, bening ini ya. Ini adalah telurnya sahabat kebun berkah. Yang kedua adalah larva ya. Ini adalah larva sahabat kebun berkah, berwarna putih susu ya. Ini kepalanya juga kelihatan. Yang C ini adalah pupa. Ya, ini sudah semedi ya, pupa ini ya, kepompong ya ibaratnya ya. Dan yang ketiga adalah imago. Ini adalah kumbang dewasanya. Ini sahabat kebun berkah. Ini adalah hama yang pertama untuk kopi, yaitu penggerek buah kopi PBKO yang disebabkan oleh serangga kumbang Hypnotenamus hampii ya. Nih. Baik sahabat kebun berkah, kita sudah melihat gambarnya ya, terkait dengan siklus metamorfosis dari kumbang Hypnotenamus hampii ini. Dan kita bisa melihat lagi ya gambar terkait buah kopi yang diserang ya, buah kopi yang diserang. Sahabat kebun berkah, ini adalah buah kopi yang diserang ya.
buah kopi yang masih muda, ya, dan ini ada kumbangnya di sahabat kebun berkah, kumbang betina yang menggerek buah ya. Ini masuk ini ya, akan masuk. Selain memakan kopi juga dia akan bertelur sahabat kebun berkah. Dan hasilnya pada gambar B ini, kopi yang dirusak oleh kumbang betina ini akan menjadi bentuknya seperti ini. Ini banyak yang rusak ya. Ini buahnya dimakan ini sahabat kebun berkah. Nih, jadi pantas akan mengakibatkan baik secara kuantitas maupun kualitas dari buah kopi akan terusak ya, akan berkurang jauh sahabat kebun berkah. Baik sahabat kebun berkah, itu adalah terkait tentang kumbang Hippotenamus hampii yang menyerang buah kopi ya. Lalu bagaimana kita bisa mengendalikannya? Ada beberapa cara untuk mengendalikan kumbang ini, kumbang penggerek buah kopi ini. Yang pertama adalah dengan melakukan pemupukan secara berkala sesuai dengan dosis yang telah dianjurkan, untuk memicu waktu pembungaan yang relatif seragam sehingga dapat memutus siklus hidup penggerek buah kopi ini ya. Sehingga kalau kita memupuk sesuai dengan dosis dan sesuai dengan waktu yang tepat, maka akan memicu pembungaan yang seragam, dan pembungaan yang seragam ini akan bisa dapat memutus siklus dari Hippotenamus hampii ini. Yang kedua adalah dengan cara pengendalian gulma setelah panen ya. Ini digunakan untuk memudahkan pengambilan sisa buah kopi yang jatuh ke tanah. Ya, karena tadi kita sudah mengetahui bahwa kumbang jantannya ya, yang sudah masuk atau yang berada di dalam buah ini juga masih bisa hidup walaupun kopi tadi sudah kering ataupun sudah jatuh ke atas tanah. Jadi ini perlu kita kendalikan ya. Yang ketiga adalah pemangkasan tanaman kopi, dan penaungannya dilakukan secara rutin untuk mengurangi tingkat kelembaban dan suhu lingkungan. Tapi naungan itu masih diperlukan ya sahabat kebun berkah. Jadi kita hanya mengaturnya, komposisinya agar cahaya bisa relatif masuk ke dalam tanaman kopi kita. Sahabat kebun berkah, langkah yang keempat adalah melakukan petik ya, petik semua buah yang sudah terserang oleh Hippotenamus hampii ini ya, atau kita sebut sebagai petik bubuk ya. Pada saat 15-30 hari menjelang panen raya, semua buah tersebut direndam dengan air panas atau dikubur untuk membunuh serangga yang ada di dalam buah kopi sahabat kebun berkah. Yang kelima yaitu dengan cara memetik semua buah kopi yang ada, baik yang matang maupun yang belum, pada akhir masa panen raya ya. Ini untuk menghentikan siklus dari PPKO ini. Cara ini disebut sebagai rampasan atau rajutan. Yang keenam adalah lelesan ya. Lelesan ini merupakan cara mengumpulkan semua buah kopi yang jatuh, kemudian kita kubur untuk dijadikan kompos ataupun dibakar ya, agar kumbang PPKO ini yang masih terdapat di dalam buah bisa mati. Sahabat kebun berkah yang berbahagia, cara yang ketujuh yaitu dengan pengendalian secara fisik maupun mekanik dengan menggunakan alat dan senyawa penangkap kumbang betina. Karena kumbang betina inilah yang akan menyebarkan telur di dalam kopi ini sahabat kebun berkah. Alat perangkap sederhana bisa terbuat dari botol air mineral yang dicat merah, lalu dilubangi di bagian sampingnya ya, sekelilingnya, untuk masuk kumbang, dan pada dasar botol ini diisi air dengan ditambah larutan deterjen sebagai tempat penampung hama. Senyawa penarik hama bisa berupa cairan dengan bahan dasar etanol ya.
yang diletakkan pada botol kecil tadi dan digantung di dalam alat penangkap. Ya, nanti ada gambarnya sahabat kebun berkah. Kita jelaskan. Cara yang ke-8 adalah dengan pemanfaatan parasitoid atau musuh alaminya ya. Ini adalah serangga Cephalomonia Stephanodres ya. Ini hama alami sebagai musuhnya ya, yang kita perbanyak dan dilepas untuk mengendalikan PPKO ini ya. Yang ke-9 adalah dengan pemanfaatan jamur patogen serangga seperti Bioveria bassiana yang relatif lebih mudah untuk diisolasi dari lapangan ya, dan diperbanyak secara massal. Yang ke-10 dengan cara menggunakan insektisida nabati ya untuk mengendalikan PPKO telah digunakan di beberapa kebunan, yaitu insektisida nabati bisa berasal dari daun mimba, ada juga kacang babi Teporosia sp, akar tuba, tembakau, dan babadotan. Caranya yaitu membuat 50-100 gram bahan tadi dihaluskan ya, ditumbuk, direndam selama 48 jam dalam 1 liter air, kemudian diperas. Air perasan tersebut diencerkan 10 kali dan ditambah dengan sedikit deterjen, sehingga kemudian kita semprotkan pada dompolan buah kopi ya. Ini adalah cara menggunakan insektisida nabati. Baik, kita coba lihat ya terkait tentang gambar tadi ya, gambar alat perangkap kumbang PPKO ya, sahabat kebun berkah. Sahabat kebun berkah, ini adalah gambar penangkap kumbang PPKO. Ini adalah bekas botol mineral ya, kita sebut saja aqua atau limernare ya, atau dan sebagainya ini ya. Lalu kita lubangi ini ya, lubangi di sampingnya ya, atau kita bisa menggunakan ini ya. Ini ada pabrikan ya, pabrik yang menjualnya. Tapi kalau yang sederhana menggunakan seperti ini ya, sahabat kebun berkah. Kita lubangi ini di sekelilingnya dan kita coba cat merah, dan botol ini ya, botol ini diisi dengan air yang dicampur tadi dengan zat penarik kumbang ya, cairan etanol tadi ya. Nah, nanti akan masuk kumbang-kumbang tadi ke perangkap ini, sahabat kebun berkah. Baik, sahabat kebun berkah yang berbahagia, itu adalah hama yang pertama terkait dengan buah kopinya ya. Hama yang kedua adalah penggerek batang ya, merah, yang disebabkan sumbernya adalah Zeuxera coffee ya. Ini Zeuxera coffee, ini juga insek ya. Kita sebut sebagai ngengat ya. Penggerek Zeuxera coffee juga memiliki sifat metamorfosa sempurna, mulai dari telur, larva, pupa, dan dewasa. Pupa ini juga sebut kita pepompong ya. Telur memiliki bentuk bujur sangkar dengan permukaan bawah memipih. Telur ukurannya 1 mm dan lebarnya 0,5 mm, berwarna kuning kemerahan, dan umurnya mencapai 10-11 hari. Larva Zeuxera cafe berwarna merah cerah sampai ungu, panjangnya 3-5 cm. Nanti kita akan jelaskan melalui gambar ya. Pupa berada di liang gerekan dengan panjang 7-12 cm dan umur pupa 17-120 hari, tergantung pada makanannya serta iklim pada fase kepompong. Serangga dewasa berupa kupu-kupu yang berwarna putih dengan bercak hitam. Ya, ini kupu-kupunya ya, atau Zeuxera coffey dalam
bentuk dewasanya ya, berbentuk kupu-kupu sahabat kebun berkah. Sahabat kebun berkah, kita nanti lihat gambarnya ya, seperti apa kupu-kupunya ya. Kita lihat sahabat kebun berkah yang terkait dengan gambarnya nih. Inilah sahabat kebun berkah gambar dari Zeuxora Coffeae ya. Ini adalah gambar imago atau bentuk kupu-kupu dewasanya dari Zeuxera Coffeae ya. Ini ada warnanya putih ya, ada bercak-bercaknya ini. Ini bercaknya ini ya. Dan yang ini adalah gambar ulatnya atau larvanya, dan posisi berada di batang ternyata ya. Ini menyerang batang dari kopi ya. Ini adalah gambar dari hama yang kedua, Zeuxora Coffeae atau penggerek batang ya. Adapun gejala dari tanaman atau batang kopi yang terkena serangan dari insek ini, Zeuxora Coffeae ini, betina ya akan meletakkan telur di permukaan kulit batang kopi, dan setelah menetas, larva langsung menggerek bagian batang atas dari kopi ya, jadi memakan ya batang atasnya. Larva mengebor kulit kayu kopi hingga ke bagian kambium dan kayu kopinya, kemudian menggerek sampai ke bagian xilem dan terus bergerak ke arah vertikal dan atau membuat liang gerek melingkar batang. Rata-rata gerekan bisa mencapai 40-50 cm dan diameter gerekan ada sampai 1-1,2 cm. Apabila luas gerekan melingkar dan bertemu, maka bagian tanaman kopi di atas gerekan akan mengering, mati ya, ataupun mudah patah. Ini ya sahabat kebun berkah. Dan akibatnya akan fatal ya, akan menghambat peredaran hara dan unsur air ya, sehingga nantinya akan mengurangi pembagian nutrisi ataupun hara kepada bagian-bagian tanaman kopi ini ya. Dan ini sangat membahayakan ya sahabat kebun berkah. Lalu bagaimana cara pengendaliannya terkait hama ini? Yang pertama adalah dengan pemeliharaan tanaman yang dilakukan sesuai dengan caranya ya, agriculture praktis. Kita memelihara dengan benar ya. Yang kedua adalah bagian tanaman yang telah terserang bisa dipotong dan dimusnahkan, kemudian dibakar agar telur ataupun larva dan imago yang masih hidup, yang di dalamnya masih hidup, bisa mati. Yang ketiga adalah dengan penggunaan alat perangkap ngengat dengan menggunakan cahaya lampu di malam hari ya, karena serangga ini sangat aktif pada malam hari. Yang keempat adalah pemanfaatan parasitoid atau musuh alaminya, yaitu larva Brachyzeuxerae dari marga Hymenoptera ataupun Brachyonidae ya. Sahabat kebun berkah, yang keempat adalah penggunaan insektisida nabati biotris yang berbahan aktif alpha eleostearic acid. Aplikasinya dengan cara menginjeksi atau menyuntik ya lubang gerek aktif, kemudian diketok atau dipasak menggunakan bambu. Bisa juga dengan insektisida kimia, ini menjadi alternatif terakhir ya. Dan gunakan pada saat yang tepat dengan cara menginjeksi 80% diklorfos EC 1:100 ke dalam lubang gerekan ya, informasinya dapat mengendalikan 90% populasi. Inilah sahabat kebun berkah hama yang kedua. Hama yang ketiga dari tanaman kopi ini adalah penggerek cabang dan ranting yang disebabkan oleh Silosandrus compactus ya. Adapun ciri-ciri dari Silosandrus compactus ini juga memiliki metamorfosa sempurna, mulai dari telur, larva, pupa sampai imago ya. Telur berbentuk oval, berwarna putih transparan dan berukuran kecil. Kepala larva berbentuk kapsul ya, berwarna coklat, tubuhnya berwarna putih krem dan bulat telur. Pupa berwarna krem, bertipe Exarata dengan ukuran pupa sama panjang dengan imago.
Dan imago betina berukuran panjang 1,4 sampai 1,9 mm dan lebar 0,7 sampai 0,8 mm. Badannya kokoh, silindris, memanjang, berwarna coklat kehitaman. Bagian posteriornya berlubang jelas dan pada bagian basalnya ditumbuhi serta seta ditumbuhi seta yang panjang dan kaku. Dan kumbang jantannya berukuran 0,8 sampai 1,1 mm dan lebarnya 0,4 sampai 0,5 mm ya, jadi lebih kecil ya. Bentuknya juga bulat berwarna merah kecoklatan. Kumbang jantan tidak dapat terbang ya sahabat kebun berkah. Dan kumbang betina yang sudah kopulasi terbang pada siang hari mencari ranting untuk meletakkan telurnya ya, jadi kumbang jantannya tidak bisa terbang malah ini sahabat kebun berkah. Baik sahabat kebun berkah, bagaimana bentuk dari kumbang ini ya, kita coba lihat ya sahabat kebun berkah. Sahabat kebun berkah, ini adalah bentuk dari kumbang compactus ini ya. Ini adalah telurnya ya, ini bentuknya lonjong ya dan transparan warnanya. Terus yang keduanya adalah larva ya. Ini larva sudah masuk di ranting-ranting tanaman kopi nih sahabat kebun berkah ya. Dan ini sudah berbentuk pupa atau kepompongnya ya. Ini juga berada di ranting, dalam ranting nih ya. Dan ini adalah bentuk dari imagonya atau kumbang dewasanya. Ini ya, bentuk dari imago compactus ya. Ini bentuk dari hama yang ketiga. Baik sahabat kebun berkah yang berbahagia, adapun gejala serangannya ketika kumbang compactus ini menyerang ya. Dan ini juga sangat berbahaya ya, karena terkenal hama ini, compactus ini sangat mudah beradaptasi dengan lingkungan ya. Meskipun hidupnya terbatas di daerah panas dan tropis. Kumbang betina menggerek cabang maupun ranting yang kemudian meletakkan telurnya ya di dalam lubang gerekan tadi. Larva dan kumbang dewasa akan aktif menggerek jaringan kayu dari cabang dan ranting kopi, sehingga nantinya akan mematahkan atau memutuskan aliran hara maupun air yang bisa dimanfaatkan oleh tanaman kopi. Jadi sangat mengganggu ini nantinya ya. Baik sahabat kebun berkah yang berbahagia, adapun pengendaliannya, yang pertama juga melakukan pemeliharaan sesuai dengan prosedur ya. Yang kedua, lakukan pemotongan dan pemusnahan bagian tanaman, ranting ataupun cabang ataupun batang yang terserang, dibakar ataupun ditimbun ya, agar larva di dalam ranting atau batang itu bisa mati ya. Pengendalian yang ketiga dengan cara fisik maupun mekanis dengan menggunakan alat dan senyawa penangkap kumbang betina khususnya ya. Dan ini sama dengan alat perangkap pada penggerek batang kopi ya, yang sudah tadi dijelaskan ya. Ataupun juga yang keempat adalah dengan pemanfaatan jamur patogen dari jenis Beauveria bassiana ya. Dan yang kelima adalah menggunakan insektisida nabati Biotris ya, yang berperan aktif alpha eleostoric acid ya. Itulah sahabat kebun berkah, hama yang ketiga ya, hama yang ketiga yang menyerang tanaman kopi. Hama yang keempat adalah kutu hijau, Coccus viridis ya. Adapun bentuk dari Coccus viridis juga seperti serangga juga ya, tapi memiliki metamorfosis yang tidak sempurna ya. Kalau yang tiga-tiga tadi sempurna, ini tidak sempurna, yaitu mulai telur, nimfa dengan dewasa ya. Tidak ada larvanya ya sahabat kebun berkah. Telur berwarna hijau keputihan diletakkan secara tunggal di bawah badan kutu betina sampai menetas.
Dan nimfanya berbentuk oval berwarna hijau kekuningan, terdiri dari 3 instar dan tetap berada di bawah badan induknya sampai pada saatnya akan pindah tempat dan hidup terpisah. Nimfa yang baru panjangnya kurang lebih dari 1 mm dan dewasanya ya, hama ini dewasanya berukuran 2,5 sampai 5 mm, berbentuk bulat telur berwarna hijau muda. Tubuhnya dilindungi oleh perisai agak keras yang berwarna hijau muda hingga hijau tua. Kebanyakan koloni berkelamin betina, dan pada kepadatan yang tinggi akan dihasilkan koloni kutu berkelamin jantan. Kutu dewasa mampu memproduksi telur 50 sampai 600 butir ya. Ini juga sangat dewasa ya. Ini sahabat kebun berkah, bagaimana bentuk dari kutu ini ya, kutu hijau ini ya. Kita coba lihat ya bagaimana bentuk dari kutu hijau. Sahabat kebun berkah, ini adalah bentuk dari kutu hijau ya. Ini adalah Coccus viridis ya, nimfanya ya. Ini nimfanya nih, kecil-kecil ini sekali, menempel pada kutu betina ya. Dan yang B ini adalah kutu dewasanya. Ini nih ya. Nih. Jadi ada perisainya nih yang yang cerah ini ya. Yang menyolok warnanya nih. Yang glowing ya, bahasanya glowing warnanya. Ini adalah perisainya ya. Baik sahabat kebun berkah yang berbahagia, adapun gejala serangannya adalah kutu hijau menyerang tanaman kopi dengan cara menghisap cairan daun dan cabang yang masih hijau sehingga menyebabkan daun menguning dan mengering. Kutu ini biasanya menggerombol dan tinggal di permukaan bawah daun, terutama pada tulang daun. Daun atau ranting muda yang terserang, terutama permukaan bawah daun, ditumbuhi jamur embun ya, ada jelaganya ya yang berwarna hitam. Ini terjadi simbiosis ya, mutualisme antara kutu hijau dengan semut ya, di mana semut ini bisa membawa pindah ya dari kutu hijau ini. Karena di dalam simbiosis mutualisme ini, semut mendapatkan jelaga ya yang rasanya manis seperti madu sebagai makanannya, dan kutu hijau bisa berpindah-pindah tempat ya. Sahabat kebun berkah yang berbahagia, bagaimana cara pengendaliannya ya? Pengendaliannya dilakukan secara teratur ya, melakukan pemeliharaan ya sesuai dengan SOP ya. Yang kedua adalah aplikasi insektisida nabati yang paling mudah dengan menggunakan air rendaman tembakau. 1 kg tembakau per 2 liter air yang diencerkan menjadi 10 kali. Ataupun dengan pemanfaatan musuh alami berupa predator, parasitoid, dan patogen. Predator yang dilaporkan efektif adalah kumbang Azia huticpis ya, dan Halmus chalibus. Sedangkan parasitoid yang banyak digunakan adalah Cocopagus rusti dan Echarsia sp. Ada juga pengendali biologi ya, yang dengan mengendalikan C. viridis ini adalah jamur patogen serangga, yaitu Lecanicilium lecanii. Jamur ini dapat menyebabkan kematian pada kutu hijau sekitar 90%. Luar biasa sahabat kebun berkah. Baik sahabat kebun berkah yang berbahagia, ini hama yang kelima adalah wereng ya. Wereng. Nama ilmiahnya dari hama ini adalah Psanorus indicora. Psanorus indicora ya. Dulu dinamai dengan Lawana candida. Namun berdasarkan reidentifikasi diketahui bahwa serangga tersebut adalah Psanorus indicora ya, atau wereng ya. Dan wereng ini mengalami metamorfosa yang tidak sempurna dari telur, nimfa, sampai dengan imago atau dewasa. Telur berwarna putih tidak tertutup oleh lapisan lilin, dan
berderet ya, memanjang sampai 2 sampai 6 baris pada permukaan bawah daun ataupun tulang daun ataupun tunas yang masih lunak ataupun tangkai daun. Nimfanya sendiri berwarna krem, tertutup oleh zat lilin berwarna putih dan lengket. Wereng dewasa atau wereng imago bersayap dengan garis berwarna jingga, dan pada istirahat sayap dilipat seperti tenda, dan jika direntangkan mencapai 30-35 mm. Siklus hidup S. indicora pada musim hujan perkembangannya lambat, sehingga di lapang populasinya ditemukan lebih sedikit dibanding dengan musim kemarau ya. Sahabat kebun berkah, bagaimana bentuk dari serangga ini atau wereng ini ya, kita coba lihat ya sahabat kebun berkah. Sahabat kebun berkah, ini adalah gambar dari wereng ya, Indicora ya. Ini adalah gambar werengnya ya sahabat kebun berkah, warnanya putih, ada kuning-kuningnya di sini ya. Ini ya, di atas batang ini ya. Dan yang gambar A ini adalah nimfanya ya. Ini melekat pada batang juga ini sahabat kebun berkah, berwarna putih ya. Inilah gambar dari wereng Indicora. Sahabat kebun berkah yang berbahagia, lalu bagaimana sih ciri-ciri dari gejala serangannya ya? Wereng ini dapat menyerang kopi Arabica ataupun Robusta, tapi lebih menyukai Arabica sahabat kebun berkah. Wereng menyerang balik pada daun ya, ataupun cabang ataupun batang tanaman, dan pada daun lebih banyak ditemukan di permukaan bawah, terutama pada fase nimfa. Dan tampak nimfa tertutup dengan lapisan lilin tebal menyelimuti tanaman sehingga bagian yang terserang seperti tertutup kapas. Fase nimfa dan imago akan aktif mencari makan ya. Wereng menusuk dan menghisap cairan tanaman, baik pada bagian tanaman yang terserang. Ini akan menghambat ya pertumbuhannya. Tunas mengalami malformasi, rontok ataupun mati. Kerusakan tanaman dapat bertambah parah jika lapisan lilin tersebut ditumbuhi embun jelaga, karena dapat menghambat fotosintesa. Ya, inilah sahabat kebun berkah, bagaimana sih kopi yang terserang ya, bentuknya seperti apa. Ini sahabat kebun berkah, kopi yang terserang ya, daunnya ini ada jelaganya ya, kabut-kabut putihnya. Ini adalah batangnya nih sahabat kebun berkah, gambar B ya. Ini juga yang imago ini ya, nempel ini ya, dan lagi menyedot cairan ini, menyedot cairan atau makanan dari tanaman kopi ya. Inilah sahabat kebun berkah, tanaman kopi, terutama tanaman kopi Arabica yang lebih disukai oleh wereng ini ya sahabat kebun berkah. Baik sahabat kebun berkah yang berbahagia, pengendaliannya pun masih sama ya, menggunakan pemeliharaan yang sesuai dengan prosedur ya. Kita juga bisa menggunakan perangkap wereng ini, ataupun dengan insektisida nabati yang mengandung minyak ya, untuk menembus lapisan lilin wereng. Dan bisa juga dengan menggunakan jamur patogen serangga dari jenis Nematium sp ya, atau juga dengan insektisida sintetis, tetapi penggunaannya harus bijaksana agar tidak menimbulkan dampak negatif ya, pencemaran lingkungan dan sebagainya. Baik sahabat kebun berkah yang berbahagia, itulah terkait tentang hama pada tanaman kopi ya, yang bisa kami sampaikan, dan insya Allah suatu saat akan kami jelaskan penyakit yang menyerang tanaman kopi ya, baik kopi Arabica, Robusta maupun Liberica. Dan untuk itu, mudah-mudahan sahabat kebun berkah tidak bosan-bosan untuk menonton channel ini, dan kami mohon dukungan untuk berkembang. Karena dalam channel ini juga ada informasi-informasi bibit gratis ya, bibit kayu dan buah gratis yang bisa sahabat kebun berkah
manfaatkan untuk menghijaukan bumi ataupun menggerakkan ekonomi sahabat kebun berkah. Ada banyak sekali ya di seluruh Indonesia yang terdapat di persemaian-persemaian balai pengelolaan daerah aliran sungai di setiap provinsi. Silakan sahabat kebun berkah bisa menghubungi persemaian-persemaian tadi. Dan di sini juga ada videonya ya untuk menghubungi persemaian mana di sini juga tersedia videonya. Silakan bisa mengklik video-video tersebut untuk mengetahui posisi Bapak tinggal di mana, lahannya tinggal di mana, maka dekatkanlah dengan persemaian yang kami adakan. Dan di channel ini juga diinformasikan berbagai macam program-program dari kementerian ya, baik Kementerian Kehutanan, Kementerian Pertanian ya, maupun kementerian yang lain yang terkait dengan pertanian, terkait tentang tandur menandur, tanam menanam, ataupun kegiatan-kegiatan ekonomi kreatif lainnya ya, sahabat kebun berkah. Untuk itu kami sangat memohon kepada sahabat kebun berkah untuk bisa subscribe dan share channel ini ya, tonton terus channel ini, dan syukur-syukur sahabat kebun berkah berkenan untuk menjadi langganan kami ya, hanya dengan 29.900 per bulan. Sahabat kebun berkah bisa direct ya, bisa direct menonton langsung, menonton lebih cepat dari video-video yang kami unggah. Untuk itu, ayo kita ramaikan channel Junedi Yono Kebun Berkah. Terima kasih dan tetap semangat para petani, terutama petani kopi yang sudah bergabung di Kebun Berkah ya. Kita coba berbudidaya kopi secara agroforestry untuk menjaga harmonisasi dengan lingkungan. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.